Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suropati, kali ini kita berada di daerah Gunung Tidar lagi, tepatnya di belakang saya persis tombak Kiai Sepanjang. Banyak sekali cerita, legenda dari dulunya seperti apa. Salah satunya adalah ketika waktu itu ada beliau namanya Syekh Subakir datang dari negeri seberang, bisa dibilang negeri Turki ya, tepatnya di Turki, datang ke tanah Jawa. Kala itu di gunung ini banyak sekali ceritanya, banyak sekali dihuni jin-jin raksasa yang sangat besar, yang sangat negatif, yang sangat jahat, kejam dan sebagainya. Maka dari itu jarang sekali waktu itu orang datang pada takut dan sebagainya. Alhamdulillah ketika itu Syekh Subakir bisa babat alas di sini. Ketika waktu itu ada suatu penguasa di sini, waktu itu sempat dilawan dengan Syekh Subakir melalui tombak di belakang saya ini, yaitu tombak Kiai Sepanjang. Hampir panjangnya itu 7 meter pemirsa, jadi panjang sekali. Itu salah satu senjatanya Syekh Subakir kala itu untuk mengusir para jin-jin negatif ataupun jin raksasa kala itu. Banyak sekali yang berlarian, ada yang berlari di Gunung Tidar, ada yang berlari di Gunung Merapi, ada yang berlari di Alas Roban, ada yang lari di Gunung Serandil dan banyak lagi lainnya pada kocar-kacir ketika waktu itu Syekh Subakir melawan jin-jin raksasa tersebut. Alhamdulillah sekarang tempat ini, Gunung Tidar ini bisa difungsikan, bisa dimanfaatkan oleh manusia. Semoga bermanfaat. Ya baiklah pemirsa, tetap terus ikuti perjalanan kita. Mungkin nanti insya Allah kita akan menguak. Tadi kebetulan saya sudah minta izin, saya meditasi sama Yaumul Gaib di sini. Untuk energinya lumayan besar sekali di Gunung Tidar ini. Kali ini saya akan menghadirkan suatu sosok yang berada di Gunung Tidar, khususnya di makam Kiai Sepanjang. Kebetulan kita udah izin juga secara gaibiyah ke sana dan sebagainya. Kita coba untuk sesuatu di sana.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa perkenalan, Mbah, dengan siapa? Panjenenganipun sinten? Nama saya Romi dari Magelang. Mau silaturahmi aja, mau kenalan ya, Mbah. Nggih. Saya mau mengungkap sejarah yang ada di sekitaran makam Kiai Sepanjang itu. Sampean udah lama ya di sana? Sudah Udah lama. Terus kalau boleh tahu dengan siapa? Razak. Oh, Bapak Razak Nggih, ya, Bapak nggih, Razak. nggih. Udah berapa puluh tahun atau ratusan tahun di sana? Ribuan. Udah ribuan tahun. Berarti Nggih. tahu ya sejarah makam Kiai Hmm. Sepanjang itu dulunya Iya, seperti apa? Tahu. Bisa Panjenenganipun enten punapa? mau tahu sejarahnya Nggih. aja, Mbah, gitu. Jadi biar Hmm. kita sebagai warga Magelang biar tahu ya sejarah dari Magelang itu seperti apa. Kalau di sana memang dulunya seperti apa sih tempat di sana? Gunung Tidar itu dulunya seperti apa? Masih wujud hutan. Wujud hutan. Hutan. Belum bersih. Belum bersih. Belum bersih seperti saat ini. Jadi lebih suka yang sekarang bersih ya. Nggih. Kalau untuk aktivitas dulunya itu, Mbah, sebelum jadi seperti itu, aktivitas di sana itu seperti apa itu? Aktivitas yang siapa? Bangsa kaumnya jenengan itu. Bangsa Jin di sana dulu ngapain aja? Ataukah ada suatu seseorang yang menguasai? Penguasa di sana ada. Bisa Iya. disebutkan namanya Enggak penguasanya? boleh. Oh, enggak boleh. Iya. Kalau untuk sosok Ada salah paham nantinya. ada salah paham ya. Jadi takut ada suatu salah paham ketika menyebutkan Oke. memang benar-benar sesuatu yang detail di sana. Terus bisa dijelaskan lagi bagaimana dulunya ketika Syekh Subagir dapat alas di tempat tersebut. Ya, dari zaman dahulu perjuangannya sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan ya. Menghilangkan Menghilangkan banyak nyawa. Dalam Iya, arti iya. banyak nyawa itu banyak peperangan. melawan penguasa yang ada di sana. Penguasanya itu sosok jin apa sosok manusia gitu? Jin Oh, kafir. sosok jin ya. Berarti yang perang itu sosok manusia sama jin kafir. Iya, manusia. Banyak korban dari manusia, juga banyak korban dari bangsa jin Iya, juga. tentunya. Kalau untuk penguasanya nggak boleh disebutkan itu, Mbak ya. Nggak boleh. Terus dulunya itu, Mbah, tongkat Kiai Sepanjang itu bisa dikuburkan di sana itu sejarahnya gimana itu? Yaitu salah satu untuk perang zaman dahulu. Salah satu alat perang Ya, sama ulama zaman dulu. ulama zaman dahulu. Iya. Salah satu istilahnya seperti pusaka ya, berbentuk tombak, ageman. Iya, yang diandalkan. Memang diandalkan waktu itu untuk menumpas jin kafir. Jin yang ada di sana. Yang bandel. Memang tindak tanduk jin waktu dulu itu seperti apa? Kok bisa dibilang kafir dan sebagainya? Tidak menyembah Oh, tidak Gusti menyembah Allah. Tidak menyembah Gusti Allah. Dibenarkan menolak. Oh, emang untuk menolak untuk menyembah Gusti Allah ya. Iya. Terus untuk dulu itu, Mbah, emang bener ya waktu belum ada peperangan gitu kalau manusia tinggal di sana itu pasti meninggal ya, mati ya? Ya, diteror, diancam, Diteror. diambil nyawanya. Diambil. Terus untuk nama Tidar sendiri itu, Mbah, bener nggak itu dengan istilah kata mati atau mudar gitu, bener ya? Bukan, oh enggak. Bukan. Ada suatu istilah sendiri. Ada. Apa itu istilah di kaum sampean, istilahnya apa itu, Mbak? Tidak mau disebutkan karena tidak mau menjadi suatu salah paham Iya. bangsa manusia yang Iya, kadang zaman sekarang. melenceng dan sebagainya. Benar. Tapi memang dulu emang nggak boleh ya, Mbah, untuk dihuni manusia itu di sananya sama penguasanya emang nggak boleh ya? Ya, itu menurut jin. Menurut jinnya. Iya. Karena mungkin jin kafir tidak terima ketika manusia ada yang menduduki di situ Iya. ataupun mengganggu dari bangsa kalian sendiri. Tidak terima jin di tempat manusia. Memang Sehingga peperangannya kita- gimana sih waktu dulu? Kita membawa orang-orang manusia ke sana untuk
yang belum ada penghuninya. Lalu Jin kafir itu tidak terima. jin kafirnya tidak terima. Iya, sesungguhnya semua tempat itu boleh ditempati siapa saja. Kalau jenengan masuk yang jin muslimnya ya. Insya Allah. Dulu juga mengikuti perangnya nggak, Bah? Antar jin kafir sama Islam enggak ya? Berarti cuman kaum manusia saja sama jin kafirnya. Ya, Berarti sekarang merasakan nikmatnya ya, Bah? Setelah peperangan bisa bebas ya. adem, Adem. Lebih Apakah damai. benar Ageman itu panjangnya sekitar 7 meter? Ya, sekitar. Oh, sekitar segitu, memang Iya. panjang sekali ya. Manusia itu panjangnya cuma sekitar 2 meter nggak sampai ya. Iya, Cuma 2 meter. beberapa ada lah. Bisa dibayangkan lah 7 meter seperti apa. Panjang sekali. Dan tentunya itu memang suatu pusaka bentuk real atau memang hanya sir daya goib. Ya, seperti itu. Hebatnya orang zaman dahulu. Banyak tirakat menyembah Gusti. Menyembah Gustinya lebih kusuk ya, Mas ya. Kalau untuk tongkatnya itu sendiri emang itu bisa berubah jadi panjang apa cuman segitu aja gitu? Bisa berubah. Oh, bisa berubah ya. Ya, saat digunakan untuk tertentu peperangan. Kalau boleh tahu, Mbah, yang untuk di bangsa manusianya yang dimakamkan di sana itu ada siapa aja? Kenapa panas, Mbah, tubuhnya? Tidak kuat. Memang besar sekali sih energinya dia. Mau tanya, Mbah, kalau aktivitas di bulan Ramadan gini, kalau seperti jenengan gitu, apakah juga ikut berpuasa atau gimana? Ya, tentu. Berpuasa. Kita taat sama Gusti Oh, Allah. taat sama Gusti. Kalau di kaumnya sampean, di tingkatnya sampean ya, Mbah, itu masih makan minum atau udah cuman ibadah aja, Mbah? Makan minum. Masih makan minum ya. Kalau puasa gini juga ada sahur, ada buka ya. Iya, tapi tidak sebanyak manusia. Tidak sebanyak manusia. Secukupnya makan, minum. Ataukah seperti bangsa kamu, sejenis kamu, adakah suatu ya seseorang sering dakwah kepada Ada jin ulama, kafir? Memang ada juga iya. seperti itu? Iya, guru ada. Pesantren, Oh, ada pesantren tempat juga. mencari ilmu. Bangsa gaib pun ada pun suatu pesantren, padepokan dan sebagainya. Pesantren, Pesantren, lebih ke ngaji, pesantren. iya, mempelajari ilmu Islam. Kalau untuk yang kafir sendiri di sana masih banyak, Mbak? Ada, Masih ya, tidak mengganggu. tidak mengganggu. Kalau yang di makam itu, Mbak, itu Makam yang mana? makam Kiai Sepanjang itu ada nggak sosok manusia yang sering-sering minta yang aneh-aneh di sana? Ya, dari lahir ada. Oh, ada juga ya, banyak ya. Ada pesan nggak, Mbak, untuk kaum manusia yang ziarah-ziarah ke sana dari sampean? Ya. Ziarah yang diperbolehkan, mendoakan para ulama yang memperjuangkan agama. Jangan disalahgunakan untuk mencari duniawi. Berarti memang kadang sebagian manusia ada yang menyalahgunakan untuk keduniawian ataupun melenceng dari akidah Islam. Seperti itu? Ya, berpenampilannya layaknya orang muslim, tapi memintanya kepada setan, jin. Berarti cuma tampilannya muslim, mintanya sama Iya. musyrik ya, Mbak ya? Cara-caranya salah. Ya, seperti itu masih banyak ya, Mbak. Iya. Bangsa kamu apakah bisa istilahnya membantu dalam arti membantu mereka yang meminta seperti itu? Sebatas mendoakan, membantu kepada
kepada Sang Khalik. Tidak bisa selebihnya. Jadi permintaan tetap terkabulnya itu dari Gusti Allah ya Pak? Iya, itu pasti. Ada pesan lagi yang lain Pak? Rawat tempat itu. Jangan dikotori dengan kelakuan-kelakuan kalian. Ya, intinya pemirsa bisa dijadikan pesan moral bahwasanya tempat seperti itu ataupun tempat ziarah memang real kita meminta kepada Allah ataupun mendoakan, tidak hanya semata-mata untuk meminta sesuatu, entah itu secara keduniawian. Kurang lebih seperti itu ya Mbak ya. Karena itu sudah melenceng lah. Bisa dijadikan perbuatan syirik dan dimanfaatkan bangsa sejenis kamu kan? Benar? Ya, para pencari dosa. Para pencari dosa. Dimanfaatkan jin-jin kafir. Bisa dicontohkan Mbak yang dimanfaatkan sama jin kafir itu untuk dimanfaatkan Kepercayaannya meminta kepada jin, menyembahnya kepada jin. Jadi mereka bangga ya Mbak kalau dianggap seperti dewa, layaknya dewa berarti ya Seperti Tuhan. seperti itu. Efek buat manusianya apa Mbak kalau sampai sifat musyrik gitu? Dipertanggungjawabkan sebelum mati di akhirat sana. Itu di akhiratnya ya. Kalau untuk di dunianya Mbak, ada nggak untuk keterikatannya sama jin kafirnya itu? Ada pasti. Pasti ada. Iya. Jadi semua tetap berefek ya kalau kita salah minta Jin pertolongan. ngasih tidak sembarang ngasih. Ada balasannya, ada pergantiannya, imbalan. Kok tombak itu bisa dinamakan tombak Kiai Sepanjang karena apa? Karena panjang. Oh, karena panjang. Ilmunya Panjang atau tombaknya yang panjang? tombaknya panjang. Tombaknya panjang. Adakah pernah seseorang yang menyerap sil daya gaib itu? Ada Ada karomahnya. dari Iya. tombak tersebut. Memang kegunaannya apa sih waktu dulu tombak itu? Untuk mendatangkan tenaga untuk mengusir Untuk mengusir jin penguasa. jin penguasa. Iya. Akhirnya banyak jin-jin yang pada lari tunggang langgang di waktu itu. Bisa banyak yang lari di Gunung Merapi. Manusia lemah banyak yang Gimana? mati. Oh, manusia lemah banyak yang meninggal ya Pak ya. Iya. Itu dulu jin-jin yang lari itu dia lari apa terbang ya Bang? Ya, Takutan. takutan. Tergirit-girit. Nah, ada yang sampai ke Gunung Serandil, Gunung Merapi. Perpecahan banyak. Perpecahan. Iya. Kocar kacir. Ya, mungkin itu saja pemirsa. Semoga bisa dijadikan pesan moral, diambil manfaatnya, dan semoga tempat itu bisa dimanfaatkan oleh manusia, dijaga, dirawat ya. Sudah tidak kuat. Oh, tidak kuat jasadnya ya, karena luar biasa, energinya besar sekali, matanya besar sekali, jasadnya juga tidak kuat. Saya ini tetap terus ikuti perjalanan kita. Gimana itu? Suropati Channel. Ya udah, terima kasih ya. Pesan satu lagi. Ya. Untuk ini. Ibadahnya. Ibadahnya kurang. Ya nanti saya sampaikan Mbak. Untuk ini jasad ini. Kotor. Ini ya udah. Ya nanti disampaikan. Nanti saya sampaikan Mbak. Nanti saya sampaikan jasad ini. Mas Topaknya, jinnya ngasih tahu kalau anak ini itu ibadahnya. Itu bagus, itu suatu motivasi tersendiri ya kan. Bisa menjadikan suatu moral tersendiri. Oke? Salam Terima kenal kasih ya, Mbak. sangat ya, Mbak. Ya. Ya, monggo Wangsul. Ah.